Dalam nyanyian Pesalon nomor 128, mengapa kau memilihku?
kerinduan kami dan sekaligus menjadi perjuangan kami hari ini. Di waktu yang semakin singkat, Tuhan masih anugerahkan bagi kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gelora badai yang melanda hari-hari ini. Tuhan, kami terus berjuang menjadi kehidupan semakin hari menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebagai kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami saat ini, kami menggunakan sebaik-baiknya datang mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami lewat ibadah kami saat ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dikau sebagai imam besar, kami undang hadir untuk mengimami ibadah ini dalam pengaruh urapan-Mu yang kuat kuasa Roh Kudus, kiranya mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami, mulai dari memimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator LCD, dan semua kehidupan kami baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah lewat siaran langsung, siaran tunda. Tuhan, urapi semua kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sungguh-sungguh kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Amat terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kehidupan kami semua. Namun kami sadari iblis sudah senang melihat kami berbagai macam cara pekerjaan kelicikan yang menghalangi kami untuk datang beribadah. Bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada perkara yang lain Tuhan. Sebabnya kami bersatu memanggil nama-Mu yang berkuasa, menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita dari surga dalam kami beribadah, memuji, memuliakan, mendengarkan firman-Mu. Bahkan di saat kami menyembah Engkau Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa mujizat-Mu nyata boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebab juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan berkemurahan bagi kehidupan mereka sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain yang juga bersemangat beribadah saat ini, berkati dan juga ibadah mereka ya Tuhan, terutama kerinduan kami. Satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami saat sore ini. Haleluya. Amin. Silakan berkembang. Selamat sore. Salam sejahtera untuk semua. Dimana pada sore hari ini kita kembali memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita menyembah Tuhan. Tidak lupa juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian Psalm nomor 153, Beriku hati menyembah-Mu. Oh
pujian kita dalam nyanyian Tesalo nomor 72, Hari Lepas Hari. Nyanyian vokal group saya persilakan untuk mempersembahkan pujiannya. Setiap langkah demi langkah
pujian dari vokal group kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Dan setelah itu kalau ada yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, dipersilakan. Kita nyanyikan kembali pujian ini hari lepas hari. Kita bangkit berdiri. Tidak ada yang menyaksikan kemurahan Tuhan, kita lanjut pujian kita. Dan nyanyian rohani 222, kiri kananku ada Tuhan. Kalau masih ada yang menyaksikan kemurahan Tuhan, masih tetap dipersilakan. Kemurahan Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita. Nyanyian rohani 214, saat ini saat indah. Tuhan
Baiklah, puji-pujian saya tidak akan perpanjang lagi. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan dalam nyanyian Pesalos 151, Tuhan tundukkanku. Diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk menerima curahan dari kasih firman dan Roh Kudus-Mu. Kiranya semakin Engkau curahkan melimpah dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini, untuk semakin kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan, yang sudah semakin dekat, kedatangan-Mu yang tidak terduga bagi kami. Sebab secara khusus saat ini kiranya Engkau menyatakan bagi kami firman-Mu, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita. Urapi juga kami semua
umat-Mu baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah lewat siaran langsung, siaran tunda, bahkan setiap telinga semua mendengar. Urapi semua kami Tuhan, untuk kami mampu menerima firman dengan Tuhan kerendahan hati, kelemah lembutan, mencari tanah yang baik dan subur, bisa menerima setiap benih firman-Mu, semakin bertumbuh, bahkan semakin menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, sampai buah yang matang ya Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus-Mu adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan yang kami alami hari-hari, baik dalam dosa-dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami, Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami, sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi kami jadi sama, sempurna, mulia, layak untuk menjadi mempelai wanita. Namun kami sadari iblis sudah senang melihat kami berbagai macam cara, pekerjaan kelicikan yang mau mencuri benih firman yang ditaburkan Tuhan lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian lewat pemberitaan firman yang akan kita dengarkan pada kesempatan saat ini. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda. Dalam kitab Daniel, kita sudah membahas dari pasal yang pertama, kitab Daniel pasal yang kedua, ketiga, hingga kita berada pada pasalnya yang keempat. Daniel pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai 37 selengkapnya bisa dibaca. Ini bagaimana ya, kisah dari Nebukadnezar, seorang raja yang hebat, namun dia direndahkan oleh Tuhan karena dia meninggikan dirinya. Jadi ini harus selalu kita ingat, ya, kita harus selalu ingat bahwa ya ada Tuhan, pencipta segala sesuatu. Dia adalah raja di atas segala raja yang sanggup melakukan apa saja, ya, meninggikan kehidupan yang merendahkan diri dan merendahkan kehidupan yang meninggikan siapapun dia. Nah, di sini kita ya melihat kisah ini, pelajaran bagi kita. Seorang raja yang hebat saja bisa Tuhan rendahkan, apalagi kita ini. Nah, jadi kita harus ya waspada, ya, kita harus sungguh-sungguh berjuang. Saya sudah selalu katakan dalam setiap ibadah kaum muda, mari kaum muda kita semua, ayo belajar untuk terus ya, berjuang, belajar dan berjuang untuk terus merendahkan diri, ya, supaya Tuhan mengangkat kita. Jangan meninggikan diri, tapi akan direndahkan Tuhan. Ya, hal seperti Nebukadnezar, ya, dari diam di istana yang begitu megah, yaitu pada ayatnya yang ke-30, ya, dia mengatakan, oh, Babel itu ya adalah ya dengan kekuatanku, kuasaku, ya, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Tapi raja belum habis berbicara ketika suatu suara terdengar dari langit, ya, berkata, kepadamu dinyatakan, ya Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia. Tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti lembu dan seterusnya. Jadi dari tinggal di istana, ya, menjadi tinggal di antara binatang di padang. Dari makan yang enak-enak, makan daging, wah, semua tentu kita tahu makanan di istana itu seperti apa. Ya, sangat, ya, makanan yang sangat mewah, ya, namun menjadi makan rumput. Nah, ini karena dia meninggikan dirinya, dia direndahkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, mari kita belajar dan berjuang untuk menjadi kehidupan yang merendahkan diri kita. Nah, seperti yang kita ya sedang bahas di dalam Wahyu pasal yang keempat ini, contoh bagi kita. Ya, ini
kebalikan daripada Nebukadnezar yang meninggikan diri tapi dia direndahkan Tuhan. Nah, kita belajar ya mencontoh teladan dari 24 tua-tua yang selama mereka hidup di muka bumi ini, mereka merendahkan diri mereka. Ya, mereka selalu tersungkur kepada Tuhan sehingga mereka bisa diangkat oleh Tuhan. Ya, sampai saat ini mereka berada di tahtanya Tuhan. Wahyu pasal yang keempat, Wahyu pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, Wahyu 4 ayat 4, dan sekeliling tahta itu ada 24 tua-tua. Ya, 24 tahta, dari tahta itu duduk 24 tua-tua, memakai pakaian putih, mahkota emas ya di kepala mereka dan seterusnya. Kemudian kita lompat membaca ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu. Ya. Jadi ini kehidupan yang ya, selalu merendahkan diri mereka, tersungkur di hadapan Tuhan. Selama mereka hidup di muka bumi ini, sampai akhirnya mereka diangkat Tuhan. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa sampai mereka ada di tahta Tuhan. Ya. Mereka berbahagia di sana. Ya, dalam kemuliaan, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ini sekali lagi menjadi contoh bagi kita, ya, untuk kita belajar dan berjuang, ya, merendahkan diri, tersungkur selalu seperti 24 tua-tua. Nah, siapa mereka? Siapa mereka 24 tua-tua? Ini mereka adalah 12 rasul hujan awal ditambah dengan 12 rasul hujan akhir. Nah, ini saya sudah terangkan, jadi saya ulangi lagi. 12 rasul hujan awal ini sama dengan ya, kegerakan Roh Kudus hujan awal, ya, yang dilakukan oleh 12 murid Tuhan Yesus. Ya, dari loteng Yerusalem, Tuhan memerintahkan mereka beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, dan ya, sudah banyak orang yang ya, diselamatkan dengan firman penginjilan ini. Tuhan katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah banyak kehidupan yang menerima pribadi Yesus, sudah percaya kepada Yesus, sudah menjadi orang Kristen. Ya, namun sekarang, ya, ini kita harus perhatikan. Sekarang adalah waktunya kegerakan 12 rasul hujan akhir, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ini adalah kegerakan di dalam firman pengajaran yang benar. Nah, penginjilan harus dilanjutkan kepada pengajaran. Nah, penginjilan itu sama dengan susu. Terus Paulus katakan, Ibrani pasal 5, susu harus meningkat ke makanan keras. Ya, pengajaran itu makanan keras. Nah, penginjilan juga sama dengan kabar baik, Amsal 25 ayat 25. Ya, tetapi harus dilanjutkan kepada kabar mempelai, Matius 25 ayat 5. Ya, haleluya. Jadi harus ada kelanjutannya. Ya, harus ada peningkatan. Ya, dari penginjilan, dari susu, dari kabar baik, ya, kita lanjut kepada pengajaran. Makanan keras, kabar mempelai yang sedang mempersiapkan kita untuk satu waktu bisa menjadi mempelai Tuhan. Ya, ini yang akan bisa berbahagia, bersanding di tahta Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, dalam Alkitab, kegerakan ini, dua kegerakan ini, ya, baik hujan awal, hujan akhir, itu dituliskan dalam Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14, ada dua kali Tuhan Yesus memecahkan roti. Ya, dua kali Tuhan Yesus memecahkan roti. Jadi dua kegerakan ini sama dengan dua kali pemecahan roti yang Tuhan lakukan. Satu, yang pertama, ya, saat dia memecahkan roti, 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Ini kegerakan dalam penginjilan untuk menambah kuantitas, menambah jumlah. Ya, kemudian ya, ada lagi yang kedua dalam Matius pasal yang ke-15 ya. Jadi Matius 14 ayat 13, pemecahan roti pertama. Kemudian pemecahan roti yang kedua pasal 15 ayatnya yang ke-32. Ya, yang kedua kali
Tuhan memecahkan roti sebanyak 7 roti untuk memberi makan 4.000 orang. Ya, jadi berkurang jumlahnya, tapi rotinya bertambah. Ya, jadi pengajaran, firman pengajaran, 7 roti ini firman yang sempurna. Roti itu firman, 7 itu sempurna. Jadi firman yang membawa kita kepada kesempurnaan. Ini menambah kualitas, bukan hanya soal kuantitas, sudah. Ya, bukan hanya soal jumlah yang Tuhan cari, tapi kualitas rohani kita. Itu yang Tuhan cari, supaya kita bisa mencapai kesempurnaan, menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Haleluya. Nah, di dalam 2 kegerakan ini ada 3 peristiwa. Ya, 3 peristiwa yang terjadi. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh berada dalam 2 kegerakan supaya kita bisa menghadapi 3 peristiwa yang dituliskan dalam Injil Matius 14 ini, menubuatkan apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Jadi sekali lagi, 3 peristiwa ini antara pemecahan roti 1, pemecahan roti 2. Nah, ini menubuatkan 3 peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, ada 3 peristiwa yang akan terjadi. 1, peristiwa yang pertama adalah ketika laut bergelora. Murid-murid sedang ada di perahu. Ya, perahu mereka hampir tenggelam karena ombak yang besar. Tapi kemudian Tuhan Yesus datang, menghampiri mereka, menolong mereka. Jadi yang memecahkan roti Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi kalau kita masuk dalam kegerakan ini, maka Tuhan Yesus beserta dengan kita. Menghadapi laut bergelora itu menunjuk dunia dengan dosa-dosa yang memuncak dunia, dengan masalah-masalah pergumulan. Ya, banyak kemustahilan, banyak malapetaka terjadi. Ya. Itu bagaikan laut yang sedang bergelora. Hanya Tuhan yang sanggup meneduhkan badai. Mari kita sungguh-sungguh dalam kegerakan, terutama kegerakan dalam firman pengajaran ini, supaya kita mampu menghadapi badai yang sedang melanda dunia ini. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua adalah terjadinya penyesatan. Ya, dulu orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu pasal 15 ayat 1. Mereka adalah kehidupan yang sudah tersesat dan menyesatkan orang lain. Itu Tuhan katakan pada ayat 14, biarkanlah mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh dalam lubang. Jadi orang yang tersesat, orang yang buta, tidak tahu kemana dia, akhirnya jatuh ke lubang. Jadi kalau hamba Tuhan itu sudah tersesat, maka orang yang dia pimpin juga pasti akan tersesat. Jadi mulai dari saya ini, harus sungguh-sungguh dalam pengajaran ini, supaya jangan yang mendengarkan firman ini ikut tersesat. Jadi saya tanggung jawab untuk membawa sidang jemaat kepada jalan yang benar, jalan yang menuju pada kesempurnaan. Haleluya. Maka kita harus perhatikan betul-betul firman pengajaran pribadi Yesus yang sesungguhnya. Jangan sampai kita salah, jangan sampai kita tersesat oleh pengajaran-pengajaran palsu. Yesus yang lain. Dikatakan Mesias palsu akan muncul, Matius 24 ayat 22. Mesias palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak pengajaran palsu ada. Maka kita harus sungguh-sungguh dalam pengajaran itu, menjadi kehidupan dewasa rohani sehingga peka, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Itu orang dewasa. Tapi kalau rohaninya kanak-kanak, dia gampang diomong-ambingkan, gampang sekali dibujuk saja dengan permen, sudah ikut dia. Itu kalau anak-anak. Kanak-kanak secara rohani gampang sekali tersesat. Makanya kita harus dewasa, punya kualitas rohani, sehingga kita tidak akan tersesat. Puji Tuhan. Semoga kita mengerti. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita akan lanjut pada bagian yang ketiga. Peristiwa yang ketiga itu ada pada ayatnya yang ke-21 sampai 28. 21 sampai 28. Jadi peristiwa yang ketiga ini di mana saat Yesus melawat bangsa kafir.
Ya, saat Yesus melawat bangsa kafir. Ini secara khusus Tuhan melawat bangsa kafir. Ya, kalau kita membaca mulai pasal 14 ayat 22, ya, itu ya, semua tentang bangsa Israel. Ya, tentang bangsa Israel. Tetapi pada ayat 21 ini secara khusus kepada bangsa kafir. Nah, kepada kita. Ya, sekali lagi Tuhan hanya mengenal dua bangsa di muka bumi. Satu bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, keturunan Abraham secara jasmani, orang Yahudi. Ya, mereka adalah orang pilihan Tuhan. Nah, selain itu disebutkan bangsa kafir. Berarti selain orang Israel itu bangsa kafir. Berarti termasuk kita. Ya, termasuk kita. Kecuali kalau di sini ada orang Yahudi, berarti ya, dia orang pilihan Tuhan secara jasmani. Ya, tapi kita adalah bangsa kafir. Kita yang sudah masuk dalam rencana Allah, kita adalah umat pilihan Tuhan secara rohani. Bangsa Israel rohani yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan melawat bangsa kafir, ya, memilih dia untuk menjadi orang-orang pilihannya. Haleluya. Ini kisah seorang perempuan Kanaan. Di perempuan Kanaan, ya, Kanaan itu tidak termasuk bangsa Israel. Ya, datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab dia, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, secara khusus Tuhan melawat bangsa kafir. Dulu perempuan, ya, Syro-Fenisia, perempuan Kanaan. Nah, sekarang kepada kita semua, selain bangsa Israel, kita sedang dilawat oleh Tuhan. Secara khusus kepada kita semua, selain bangsa Israel, ya, alias bangsa kafir, saya dan saudara kita semua sedang dilawat oleh Tuhan secara khusus. Ya. Padahal tadinya Tuhan datang, ya, di sini Tuhan katakan, "Aku diutus, aku datang ke dunia hanya kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel." Berarti Tuhan datang bukan untuk kita bangsa kafir, bukan, untuk bangsa Israel. Tapi karena melihat perjuangan perempuan ini, oh, dia tidak henti-hentinya datang. Tuhan sudah katakan, tidak patut kasih roti untuk anak-anak Israel dilemparkan kepada anjing, itu bangsa kafir, binatang haram, bagaikan binatang haram. Oh, keras sekali Tuhan katakan, keras. Jadi Tuhan samakan, ya, perempuan ini sama dengan anjing, keras. Tapi apa yang dikatakan? Benar Tuhan. Ia mengiyakan firman. Sekalipun keras, dia katakan, "Iya Tuhan, benar." Tapi Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini yang menggugah hati Yesus. Oh, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Tuhan melawat dia. Tuhan melawat dia. Nah, sekarang bagi kita semua bangsa kafir di seluruh dunia ini, Tuhan sedang melawat bangsa kafir. Tuhan mau memakai kita bangsa kafir. Asal kita, ya, asal kita sungguh-sungguh, ya, datang kepada Yesus. Haleluya. Untuk tersungkur, ya, sini seperti perempuan ini. Ya, dia mendekati Tuhan sambil menyembah dia. Tersungkur menyembah dia. Ya, mari, ya, supaya kita bangsa kafir ini dilawat oleh Tuhan, supaya kita dipakai oleh Tuhan, kita harus tersungkur. Ya, lagi-lagi bicara soal tersungkur, merendahkan. Ya, tersungkur merendahkan diri untuk apa, saudara? Untuk apa kita tersungkur merendahkan diri? Roma pasal 11 ayat 22. Mari. Roma pasal 11
ayat 22. Roma 11:22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ya, jadi merendahkan diri, tersungkur untuk apa? Untuk menghargai, menjunjung tinggi kemurahan Tuhan yang besar. Sebab jikalau kita dilawat oleh Tuhan, kita bangsa kafir dilawat oleh Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Belas kasih Tuhan. Mari kita baca itu dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Dahulu kita tidak dikasihani, ya, tapi sekarang kita beroleh belas kasihan, kita beroleh kemurahan Tuhan. Ini yang harus kita hargai, saudara. Ya, kamu dan remaja sekalian, siapapun kita, mari. Ya, ingat kita ini bangsa kafir, kita bukan bangsa Israel. Tuhan datang bukan untuk kita, tapi oleh kemurahannya kita mendapatkan kesempatan. Makanya kita harus selalu tersungkur, merendahkan diri, menjunjung tinggi kemurahan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Ya. Bahkan Tuhan katakan kamu, ya, sama seperti anjing, binatang haram. Ya. Haleluya. Dahulu tidak dikasihani, tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Sekarang kita telah beroleh kemurahan Tuhan, ya, terutama lewat pengorbanan Tuhan. Kita harus ingat, ya, kita bangsa kafir, ya, bisa, ya, mendapatkan kemurahan Tuhan itu karena korban Kristus. Kemurahan Tuhan, ya, luka yang kelima. Luka yang kelima itu adalah kemurahan Tuhan yang besar. Kemurahan Tuhan. Luka yang keempat, Yesus mati dengan 4 luka itu untuk bangsa Israel. Itu kasihnya Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi kita kemurahan, ya, haleluya. Kemurahan itu lebih, ya, lebih tinggi daripada kasih. Ya, kalau Tuhan berkemurahan, oh ini benar-benar belas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, mengangkat kehidupan. Makanya kita harus, ya, Roma katakan tadi, harus tetap dalam kemurahan. Ya, jangan sekali-sekali kita keluar dari kemurahan Tuhan. Harus terus tersungkur, merendahkan diri untuk menjunjung tinggi, menghargai kemurahan Tuhan. Supaya tadi dikatakan supaya kamu jangan dipotongnya. Orang Israel saja Tuhan potong. Ya. Mereka keras hati, banyak yang binasa di padang gurun. Ya, dari yang keluar itu 20 tahun ke atas ada sekitar 3.550 orang. Tetapi yang selamat masuk kanan cuma 2 orang, tewas di padang gurun. Israel saja mereka keras hati, Tuhan binasakan, apalagi kita bangsa kafir. Ya, Tuhan katakan tadi, kalau kamu tidak ada dalam kemurahan, tidak tetap dalam kemurahan, akan dipotong juga, akan binasa juga. Maka kita harus sungguh-sungguh, ya, ya, semakin merendahkan diri, semakin rendah, ya, terus tersungguh, haleluya, untuk tetap dalam kemurahan Tuhan. Nah, apa praktek? Kita akan lihat lebih jauh. Prakteknya kita bangsa kafir ini tetap tinggal dalam kemurahan Tuhan. Praktek bangsa kafir tetap tinggal dalam kemurahan atau hidup dalam kemurahan Tuhan, menjunjung tinggi kemurahan Tuhan. Satu, yang pertama, ya, tadi perempuan ini berkata, benar Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ya, tidak patut kasih roti kepada anak-anak, dilemparkan kepada anjing. Ya, jadi sama Tuhan katakan, kamu itu anjing. Tapi dapat dia bilang, benar Tuhan, benar. Tapi anjing itu makan roma-roma yang jatuh dari meja Tuhannya. Nah, ini praktek yang pertama. Tinggal dalam kemurahan Tuhan, ya, adalah kehidupan yang menghargai. Remah-remah roti itu bagaikan anjing yang menjilat remah-remah roti. Ya, itu sama dengan dia menghargai remah-remah roti. Ya, menghargai remah-remah roti. Ya, haleluya. Ini prakteknya tinggal dalam kemurahan Tuhan.
bagaikan anjing yang menjilat remah-remah roti. Ini sama dengan remah-remah roti, ini sama dengan firman pengajaran ya, yang dibukakan rahasia. Ingat Tuhan memecah-mecahkan roti pada ya, ada 1-2 kali, yang pertama dan yang kedua. Roti dipecah-pecah, itu artinya firman yang dibukakan rahasia. Jadi remah-remah roti itu merujuk firman yang dibukakan rahasianya bagi kita. Nah, ini yang harus kita hargai ya, kita harus hargai. Jangan sampai malah sebaliknya. Sebab ya, kalau kita melihat sifatnya ya, sifatnya anjing ya, ini merupakan tabiat dari bangsa kafir. Anjing itu ya, dia sukanya menjilat muntah ya, menjilat muntah ya, apa yang dia muntahkan dia jilat ulang. Itu sifat yang tidak baik daripada anjing, tabiat dari bangsa kafir yang harus disucikan, harus dirubah dari menjilat muntah menjadi menjilat remah-remah roti ya. Menjilat muntah itu sama dengan ya, kehidupan yang ya, perkataannya sia-sia ya, suka gosip, suka dusta, suka mengejek, mengolok ya, sampai menghujat. Nah, ini kita harus perhatikan biar kita hari ini perkataan kita ya adalah perkataan yang selalu bisa berkata ya Tuhan, benar Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindu ya, kita selalu bisa berkata ya atas firman Tuhan, atas firman pengajaran selalu berkata ya Tuhan. Artinya dia mau taat, tidak ada ya, perkataan yang bersungguh-sungguh ya, tidak marah-marah ya. Bahkan ada yang mengejek, apa itu pengajar keras dan sebagainya ya, itu sama dengan menjilat muntah. Orang yang masih suka jilat muntah, suka berkata sia-sia, berkata-kata kotor, suka dusta, itu sama dengan ya, bangsa kafir atau anjing yang tetap menjilat muntah, tidak berubah. Tuhan mau kita berubah dari menjilat muntah menjadi menjilat remah-remah roti, menghargai firman. Jadi kita selalu bisa berkata kepada firman, ya Tuhan, benar. Ketika kita ditegur dosa kita, dinyatakan dosa kita, ya itu dosaku, langsung bisa mengaku ya, haleluya, langsung bisa mengaku, menyelesaikan dosa. Ini kehidupan yang tetap tinggal dalam kemurahan Tuhan, menghargai remah-remah roti, menghargai pembukaan rahasia firman Tuhan, dengan selalu bisa berkata benar Tuhan, bisa taat dengar-dengar, selalu bisa taat. Mari ya kaum muda, kita berjuang supaya bisa taat ya, mulai dari kita dengar firman, ayo sungguh-sungguh dengar firman. Orang yang bisa taat pada firman mulai dari dengar firman dengan sungguh-sungguh ya. Hargai firman, mencatat, nah itu salah satu penghargaan kepada firman, kita mencatat firman, sungguh-sungguh dengar firman, sampai nanti kita bisa taat pada firman. Tapi kalau dengar saja sudah ngantuk-ngantuk ya, main-main, mana mungkin bisa praktek. Wah, tidak mungkin. Jadi kalau sudah dengar sungguh-sungguh, bisa mengerti, bisa yakin, terakhir bisa praktek. Bisa praktek. Ini kehidupan yang tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, menjunjung tinggi korban Kristus ya, menghargai remah-remah roti, bukan menjilat muntah, tapi menjilat remah-remah roti. Semoga kita bisa mengerti hal ini ya. Kita terus berjuang dalam setiap kali pemberitaan firman, mari ya, terutama kita kaum muda, kita semua ya, setiap kali pemberitaan firman, mari kita belajar untuk selalu menghargai firman ya, menjunjung tinggi firman. Haleluya. Seperti anjing, oh kalau anjing itu ya, remah-remah saja dihargai, apalagi kalau dikasih ya. Sehingga seringkali saya katakan yang Tuhan kasih hari ini bukan cuma remah, tapi roti yang terbaik. Sebab Israel menolak Yesus. Ya, sekarang kesempatan secara khusus bangsa kafir dilawat oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan ya, Tuhan mau pakai kita, asal kita sungguh-sungguh hargai pembukaan firman, selalu bisa berkata ya, selalu bisa mau taat pada firman. Puji Tuhan. Ini kehidupan yang tetap dalam kemurahan Tuhan. Haleluya. Sampai dia nanti akan ya, dipakai oleh Tuhan. Dia
mendapatkan lawatan Tuhan secara khusus. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, praktek yang kedua. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Yang kedua, tetap hidup dalam kemurahan Tuhan. Ya, pertama, mulai kita menghargai remah-remah pembukaan firman, selalu bisa taat. Dan selanjutnya yang kedua, hidup dalam kemurahan Tuhan, prakteknya adalah ya, kita tidak tawar hati dalam pelayanan. Tidak tawar hati dalam pelayanan. Ya. Berarti ini adalah kehidupan yang ya, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, kehidupan yang ya, beribadah melayani Tuhan dengan ya, pengorbanan, ya, dengan berjerih payah, ya, bahkan dengan berkobar-kobar dalam pelayanan. Nah, ini kehidupan yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Jadi tidak tawar hati. Ya, sekalipun dalam pelayanan menghadapi banyak macam pergumulan, ya, banyak macam persoalan, penderitaan, tantangan. Haleluya. Tapi tidak tawar hati. Tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, tetap berkorban, tetap berjerih payah, bahkan berkobar-kobar. Ini yang Tuhan rindukan atas hidup kita. Ya, terutama kita yang sudah dipercayakan pelayanan oleh Tuhan. Jadi tadi kalau kita selalu taat pada firman, kita disucikan. Nah, orang yang disucikan itu akan diangkat oleh Tuhan menjadi imam-imam. Ya, orang yang sudah taat, suci, diangkat. Ya, mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah dipercayakan pelayanan, kaum muda semua yang sudah melayani, ayo jangan tawar hati. Jangan sedikit-sedikit ya, kecewa, lemah, ragu, bimbang, apalagi putus asa dalam pelayanan. Ketika menghadapi masalah, mungkin kalau masalah satu datang, masih kuat. Datang lagi masalah lain, mulai lemah. Masalah ketiga, tambah down, drop rohaninya. Jangan tawar hati. Ya, sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, banyak masalah, banyak penderitaan, tantangan, silih berganti. Ya, tadi ibadah raya saya katakan kebaikan, hisop menyerap darah. Ya, jangan cuma sedikit darah diserap, harus banyak, saudara. Sebab cuma sedikit, mau dioleskan di ambang pintu, tidak kelihatan. Ya, malaikat maut datang, tidak kelihatan itu darah, dia masuk, mati, langsung binasa. Ya. Harus darahnya itu, ya, banyak diserap sehingga benar-benar kelihatan tanda darah. Artinya kita harus kuat menghadapi banyak masalah, silih berganti datang dalam hidup kita, tantangan, pergumulan. Jangan tawar hati dalam pelayanan. Jangan mudah ragu, mudah bimbang, mudah kecewa, apalagi putus asa. Itu adalah orang yang tawar hati. Tapi sebaliknya, mari kita tetap sungguh-sungguh dalam pelayanan. Tetap berkorban, tetap berjerih payah, bahkan berkobar-kobar dalam pelayanan. Nah, ini sikap yang Tuhan rindukan dari bangsa kafir. Kita akan semakin dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau kita punya sikap yang selalu mau berjuang, berkorban, sungguh-sungguh, apalagi berkobar-kobar. Sekalipun banyak tantangan pergumulan, sekalipun mungkin capek, fisik capek, lemah, tapi tetap melayani, bahkan berkobar-kobar. Nah, ini yang Tuhan cari. Ya, ini yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti hal ini. Ya, di dalam Timotius tadi kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu ibadah pelayanan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima. Mari kaum muda kita semua, biar kita terima perkataan. Kita yakini tadi, ya Tuhan, benar Tuhan.
Itulah sebabnya orang yang bisa berkata benar pada firman, bisa katakan ya pada firman, dia akan berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, semua manusia terutama mereka yang percaya. Nah, ini orang yang tadinya berkata ya, taat pada firman, dia akan terus berjerih payah, berjuang, sekalipun menghadapi banyak masalah, silih berganti dalam hidupnya, tapi tidak tawar hati, tidak tawar hati. Ya, malah semakin berjerih payah, berkorban, berkobar-kobar. Ini yang Tuhan cari. Ya, ini yang Tuhan cari dalam hidup kita. Sehingga Tuhan mau melawat kita. Tuhan kata, oh besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Ini iman yang dipuji oleh Tuhan. Ya, jadi ketika kita semakin berjuang, ya, berjerih payah, berkorban, berkobar-kobar, sekalipun banyak masalah yang terjadi hari-hari, banyak pergumulan, tantangan, Tuhan memuji perjuangan kita. Tuhan puji. Ya, walaupun manusia kata, wah, apa itu? Tadi pagi saya bilang, oh, orang bilang apa itu? Sia-sia, rugi, bahkan bodoh orang. Kita ini di sini senang-senang, kita happy-happy, ketawa-ketawa, kok ibadah di situ kok kita sepertinya ya disiksa dan sebagainya, terlalu keras lah dan sebagainya. Ya, tidak ada gunanya. Ya, bodoh. Memang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang tidak mengerti. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh menyadari, kita yang menghargai kemurahan Tuhan, kita selalu bisa berkata, ya Tuhan benar, kita menerima semua. Perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Mari kita yakini dan terus kita taat, berkobar-kobar. Apapun kata orang, ya, haleluya. Jangan sampai membuat semangat kita turun hari ini, tapi semakin berjuang berjerih payah. Ya, sebab kita bukan mau menyenangkan manusia, saudara. Ya, kita sebagai pelayan Tuhan, ya, kita bukan melayani untuk menyenangkan manusia, tapi melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau manusia bilang sia-sia, ya percuma, ya hal itu bodoh, ya terserah mereka. Kita melayani bukan untuk mereka, tapi untuk Tuhan. Mereka tidak puji, mereka ejek, tapi Tuhan memuji kita. Besar iman. Ya. Oh haleluya. Lebih baik dipuji oleh Tuhan, ya, direndahkan manusia, tapi dipuji Tuhan, diangkat Tuhan. Daripada hari-hari ini, wah hebat kau, luar biasa kau, tapi direndahkan Tuhan, ya, gagal hancur. Mungkin dipuji-puji teman, kau ini, ya, karena mau senang-senang, mau happy-happy dengan mereka dalam dosa, dipuji-puji. Tapi sedikit lagi dia akan dijatuhkan, direndahkan sampai binasa. Lebih baik sekarang kita banyak menderita. Ya. Haleluya. Diejek dan sebagainya. Tidak apa-apa, asal Tuhan yang puji kita. Ya. Jelas Tuhan memuji iman perempuan ini karena perjuangannya. Tidak henti, sekalipun murid-murid kata, guru suruh dia pergi, dia berteriak ikut kita. Ya, tapi tetap dia datang. Ya tolong aku tuh, dia berjuang terus. Dan ini yang Tuhan lihat perjuangannya. Sekali lagi saya katakan Tuhan memuji, Tuhan memuji. Ya, haleluya. Tuhan sangat menghargai perjuangan kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari saudara ini kasih, tetaplah dalam kemurahan Tuhan. Ayo hargai kemurahan Tuhan. Tuhan mau melawat kita bangsa kafir. Ya Tuhan mau pakai kita. Asal kita mau taat, asal kita mau berjuang dalam pelayanan. Tidak tawar hati dalam pelayanan. Terakhir yang ketiga Mazmur pasal 5 ayat 8. Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Kasih setia itu sama dengan kemurahan Tuhan. Sama kemurahan Tuhan. Ya. Mazmur 5 ayat 8. Coba terjemahan lama tampilkan. Terjemahan lama. Alkitab terjemahan lama. Nyanyi. Tetapi oleh kebesaran kemurahanmu,
kasih setia kemurahan-Mu yang besar, aku akan masuk dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Oh, puji Tuhan. Ini praktek yang ketiga. Ya, hidup dalam kemurahan Tuhan, tetap dalam kemurahan Tuhan. Ya, kita menjadi kehidupan yang bisa menyembah Tuhan. Semakin sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Ya, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu kemurahan Tuhan sudah. Apapun yang kita alami, mungkin banyak masalah pergumulan. Ya, mari biar kita tetap taat, tetap melayani dengan berkobar-kobar, dan terakhir tetap menyembah Tuhan. Ya, jangan sampai karena sudah banyak masalah, sudah tidak bisa menyembah. Bahkan kata, wah percuma ini saya berdoa ini menyembah ini percuma. Nah, ini orang yang tadi sudah tawar hati. Jadi kalau kita tidak tawar hati dari berkobar-kobar, maka pasti dalam penyembahan juga akan semakin sungguh-sungguh. Ini terakhir yang ketiga dalam penyembah yang harus kita tingkatkan hari ini. Ya, semakin sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Ya, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ini sama dengan kehidupan yang tadi kehidupan bangsa kafir digambarkan seperti anjing. Ya, anjing yang tabiatnya yang tidak baik adalah menjilat muntah. Menjilat muntah. Tetapi yang Tuhan rindukan, kita menjilat remah-remah roti, yang menghargai firman, semakin sungguh-sungguh dalam pelayanan. Dan kemudian Hakim-Hakim pasal 7 ayat 5 dan 6. Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 5 dan 6. Lalu Gideon menyuruh rakyat turun minum air, dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kuburkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Haleluya. Jadi dari menjilat muntah, mari kita menjadi anjing yang menjilat air. Ini menunjuk kasih Allah. Jadi dalam doa penyembahan, itu sama dengan kita menjilat air kasih Allah, yang semakin akan menguasai hidup kita, mengalir terus dalam hidup kita. Sehingga kehidupan yang seperti ini, itu pada ayat yang ke-6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tapi yang lain mereka itu semuanya berlutut meminum air. Anjing yang mau menjilat air kasih Allah. Kita datang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tersyukur menyembah Tuhan, maka ini adalah kehidupan yang akan dipilih oleh Tuhan. Kehidupan yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk di dalam peperangan. Dia dipilih dan dia dipakai oleh Tuhan untuk menang dalam peperangan. 300 orang, 300 orang yang sungguh-sungguh datang menjilat air, meminum air kasih Allah. Namanya berlutut, minum air berlutut tersungguh. Ini menunjuk tadi aku sujud menyembah. Ini penyembahan yang sungguh-sungguh yang dilakukan. Penyembahan itu adalah proses perobekan daging. Itu penyembahan, proses perobekan daging. Semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, daging semakin dirobek. Daging dirobek, kita menjadi kehidupan yang berubah, dari manusia rohani sampai manusia yang mulia. Nah, manusia rohani itu adalah kehidupan yang selalu bisa menyembah Tuhan. Namanya rohani. Kita menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Jadi kalau sudah manusia rohani, roh itu akan membuat kita selalu bisa menyembah Tuhan. Manusia rohani itu akan selalu menyembah. Tapi kalau masih manusia daging, tidak bisa menyembah Tuhan. Harus berubah, harus mengalami perobekan daging sehingga kita bisa menjadi manusia rohani yang mengikuti maunya Roh Kudus untuk selalu datang menyembah Tuhan.
dan kita menyerap kasih Allah. Ya, haleluya. Semakin sungguh-sungguh ya, hidup di dalam kasih Allah. Ya, sehingga 300 orang ini dipakai oleh Tuhan. Nah, ini juga mengingatkan kita. Ya, 300 orang ini juga mengingatkan kita dengan satu pribadi dalam Kejadian pasal 5 ayat 22-24. Kejadian pasal 5 22-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 300 orang yang menyerap air kasih Allah, minum air, menyerap air kasih Allah, berlutut menyembah Tuhan, mengingatkan kita juga dengan satu pribadi yang hidup bergaul 300 tahun dengan Tuhan. Oh, luar biasa. 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Ya, ini menuju kehidupan yang ya, sungguh-sungguh ya, hidup di dalam kasih Allah. Ya, bisa bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Wah, ini luar biasa. Ini benar-benar kehidupan yang mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Ya, lebih dari segala yang ada di dunia ini. Ya, haleluya. Padahal kalau kita melihat ya, di masa itu, ya, di masa hidup Henok, itu adalah masa di mana dunia ini ya, mengalami kutukan. Ya, belum lama Tuhan mengutuk bumi ini, ya, sehingga yang terjadi begitu sangat. Pada masa itu coba kita baca Kejadian pasalnya yang ke-5 itu, Kejadian pasal 5. Ya, hidup di masa itu adalah hidup penuh dengan ya, jerih payah, ya, penderitaan. Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-29. Kejadian pasal 5 29 tadi kita baca ayat 23. Nah, sekarang 29. Ya, dan memberi nama Nuh kepadanya katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Di pada masa itu ya, mereka hidup ya, dengan susah payah, berjerih payah, hidup di dunia yang penuh kutukan. Dan sekarang masih sama, bahkan lebih parah lagi keadaan dunia sekarang yang semakin sukar sulit. Ya. Tetapi di masa itu Henok bisa hidup bergaul dengan selama 300. Oh, luar biasa. Bagaimana yang kita hari ini? Kaum muda kita sudah berapa lama kita bergaul dengan Tuhan? Ya, sudah berapa lama? Ya. Tentunya tidak akan sama seperti Henok 300 tahun. Ya. Sebab kita ada berada di waktu yang semakin singkat. Tinggal sedikit waktu lah. Itu artinya jangan waktu yang sedikit ini kita gunakan lagi. Ya. Hidup sesuai kehendak daging, hidup dengan ya, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, ya, kehidupan yang terikat dengan dunia ini. Mari kita berjuang di sisa waktu ini untuk bisa bergaul erat dengan Tuhan, lebih mengutamakan ibadah pelayanan daripada segala perkara, lebih mengasihi Tuhan daripada segala perkara yang ada di dunia ini. Ya, haleluya. Sehingga ya, kita bisa melihat 300 ini ya, kalau kita ya, melihat di dalam tabernakel ya, 300 itu sama dengan keliling ya, keliling daripada ya, tabernakel ya, keliling tabernakel. Coba gambar tabernakel ya, tabernakel memiliki panjang 100 ya, kemudian lebarnya panjang 100, lebarnya 50. Jadi kalau kita cari kelilingnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, 2 kali 100 ditambah 2 kali 50, berarti 300. Dan keliling tabernakel itu ada 300 hasta. 300 hasta. Ya, 300 hasta. Nah, di keliling tabernakel itu memiliki pagar ya. Pagar daripada tabernakel itu berjumlah 60 tiang.
60 tiang. Jadi keliling tabernakel 300 ya, dan di keliling itu ada tiang-tiang yang berjumlah 60 tiang. Nah, 60 tiang ini dalam Kidung Agung, yaitu kita sudah baca. Coba kita lihat untuk lebih jelasnya. Kidung Agung pasalnya yang Kidung Agung pasalnya yang ketiga. Kidung Agung pasal 3 ayat 7, 8. Kidung Agung pasal 3 atau dari ayat 6 untuk lebih jelas, ayat 6. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Kita sedang hidup di dunia bagaikan padang gurun. Tadi pagi saya sudah jelaskan ibadah raya. Ya. Lucifer, setan membuat dunia ini bagian padang gurun. Lebih parah lagi di zaman Henok tadi, sudah susah payah. Dunia sekarang ini lebih susah lagi, lebih sukar sulit lagi, seperti padang gurun. Ya. Tetapi pada ayat 7, lihat, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel, semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Ya. Tetapi kita melihat ini, sekalipun di padang gurun, sukar sulit, ya. Tetapi seperti Henok, dia tetap hidup bergaul dengan Allah 300 tahun, dan juga sama dengan 60 pahlawan tiang-tiang dari tabernakel. 60 pahlawan yang bisa menang melawan kedahsyatan malam. Dahsyatnya malam ini menunjuk ya, pekerjaan setan dengan kegelapan dosa-dosa. Kita hidup di tengah padang gurun dunia ini. Nah, padang gurun kalau sudah gelap, benar-benar gelap. Di padang gurun itu kalau siang benar-benar panas, dan kalau malam benar-benar gelap dan dingin. Orang dingin kasih Allah. Ingat Matius 24 ya, ayat 12. Yang semakin banyak orang yang kehilangan kasih ya. Kenapa? Tidak menyerap kasih Allah, tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, jadi kalau kita dalam menyembah saja kering, ya, menyembah gampang bosan, itu sama dengan kehidupan yang sudah dingin kasih. Menghadapi kedahsyatan malam hari ini, tidak mampu dia, tidak kuat melawan dosa, melawan berbagai macam pergumulan, masalah, beban berat. Kita harus tampil seperti Henok 300 sama dengan 60 pahlawan yang gagah perkasa, yang bisa mengalahkan ya, kegelapan dunia ini, kegelapan dosa, kegelapan masalah, pergumulan, sulitnya dunia, mustahilnya dunia ini. Tapi kita bisa menang melawan dosa. Ya, bisa menang karena kita adalah pahlawan yang gagah perkasa. Jadi kehidupan yang semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kehidupan akan diperlengkapi, ya, diperlengkapi oleh Tuhan dengan senjatanya Tuhan. Mari Efesus, ya, bagian-bagian terakhir kita akan selesaikan. Kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan senjata, ya, senjata rohani, ya, untuk menjadi kehidupan yang selalu menang, ya, menghadapi keadaan dunia hari ini yang semakin gelap, dahsyatnya malam, dahsyatnya dosa-dosa, ya, dahsyatnya pergumulan, tantangan, kemustahilan di dunia ini. Tetapi kehidupan yang menyerap kasih Allah, tidak akan ya terkalahkan, sebab memiliki perlengkapan senjata dari Tuhan. Mari Efesus pasal 6. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasalnya yang ke-6 mulai ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 mulai ayatnya yang ke-10. Ini judulnya perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan lawan darah dan daging, bukan lawan manusia, ya, tapi pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dahsyatnya malam. Ya, kita harus tampil seperti pahlawan, gagah perkasa, mengenakan perlengkapan senjata rohani. Itulah kehidupan yang dikatakan sini, kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan.
Nah, kuat dalam Tuhan itu sudah mulai dari tadi. Bisa berkata ya, bisa taat. Itu tanda-tanda orang yang kuat dalam Tuhan. Kuat teguh hati, bisa selalu taat pada firman. Kemudian ya, tidak tawar hati dalam pelayanan, tetap berkobar-kobar. Ini orang yang kuat. Sampai dia tetap menyembah Tuhan dalam sungguh-sungguh. Ini orang yang kuat. Ya, sehingga perlengkapan senjata Allah diberikan kepada kehidupan ini. Ya, haleluya. Nanti baca terus ya ayat ini. Ya, kita lanjut membaca langsung saja ayatnya yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kamu dapat ya memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah kau topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, ayat 16 perhatikan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk ya segala orang kudus. Oh, puji Tuhan. Ya, haleluya. Jangan putus-putus, saudara. Mari kita berjuang menjadi kehidupan yang tetap kuat, dan akhirnya kuatlah dalam Tuhan. Tetap selalu berjuang untuk taat, tidak tawar hati, berkobar-kobar dan menyembah Tuhan dengan tidak putus-putus. Ini orang yang kuat, selalu bisa menyembah Tuhan dalam situasi kondisi apapun, tetap bisa menyembah Tuhan. Ya. Semakin sungguh-sungguh menyembah, ini sama dengan dia menyerap kasih Allah semakin banyak, sehingga dia tidak terpisah dengan kasih Kristus. So, apapun itu, Roma 8 itu ayat 35, apapun yang memisahkan tidak bisa berpisah. Dia akan selalu menang karena dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, memiliki perlengkapan rohani. Ya. Tidak bisa dikalahkan oleh kedahsyatan malam. Haleluya. Ya, ini yang harus kita terus dikatakan, tak putus-putusnya kita naikkan doa kita hari ini. Ya, makanya ayo kamu muda kita semua berjuang. Ya, doa pagi di tempat ini, doa penyembahan nanti hari Jumat, kita doa puasa lagi. Ayo berjuang. Naikkan doa yang tidak putus-putus. Jangan bilang, oh kak, sudah bulan lalu sudah, oh sekarang lagi, oh cepat sekali. Ayo berjuang. Jangan putus-putus. Bulan 1 sudah, ayo bulan 2 lagi, puasa lagi. Nanti dilanjutkan minggu depan, semalam suntuk. Terus, tak putus-putus kita naik. Sekalipun banyak pergumulan, ya, banyak beban berat, tapi kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Jangan kalah. Ya, kita berjuang untuk taat, berkobar-kobar dalam pelayan dan dalam penyembahan sungguh-sungguh. Tidak putus-putus. Terus kita berjuang. Ya. Dan kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Ya, kita akan menjadi kehidupan yang menang. Ya, dengan perlengkapan zat rohani kita akan menang. Oh, jangan takut. Ya, haleluya. Kita adalah kehidupan yang akan menang bersama dengan Tuhan. Ya, orang yang menang. Ya, haleluya. Tidak akan mengalami ya kekalahan dengan apa yang sedang menimpa dunia ini. Dahsyatnya malam, dahsyatnya dosa, banyak pergumulan. Tapi kita akan selalu menang bersama Tuhan. Di sini kalau kita membaca ya, apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia katakan, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Ya, pada ayatnya yang ke-20, ayat 20 ya, atau 19, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani dengan sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi jangan kita pikir Rasul Paulus berbicara ini, oh saat dia sedang diberkati, ya, saat dia sedang ya, keadaan yang ya, tidak terjadi sesuatu dalam hidupnya. Tetapi kita melihat Rasul Paulus menulis surat Efesus ini saat dia di dalam penjara. Saat dalam penjara, coba di dalam penjara pun dia bisa berkata, akhirnya kamu harus kuat dalam Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan dia tetap kuat. Bagaimana dengan kamu muda? Kita semua ya, hadapi masalah pergumulan hari-hari,
Tetap kuat. Ayo terus kuat dalam Tuhan. Ya. Dalam ketaatan, dalam pelayanan, berkobar-kobar dalam penyembahan. Terus kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan. Ya, haleluya. Mari ayat terakhir kita baca. 2 Timotius. Ya, sehingga kita akan bisa melihat. Ya, kita akan bisa mengalami janji Tuhan ini. Ya, haleluya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke 2 Timotius pasal yang kedua, mulai ayat 9. Jadi nanti baca selengkapnya ayat 1. Perikopnya coba tampilkan perikopnya. Ini panggilan untuk ikut menderita. Ya, untuk kita berjuang. Ya, akhirnya kamu harus kuat dalam Tuhan. Ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dalam keadaan dibelenggu bisa menulis, tetap memberitakan firman. Dalam keadaan menderita, hari kita juga kuat hari-hari. Ya, dalam keadaan apapun yang kita alami. Ya. Karena itu aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jangan takut. Di balik penderitaan kita ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Masuk pengalaman penderitaan itu, pengalaman kematian, pengalaman salib, maka kita akan juga mengalami pengalaman kebangkitan, kuasa kebangkitan sampai kemuliaan. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Yesus, mari ya, kita sungguh-sungguh berjuang. Ya. Sekalipun banyak pergumulan, masalah, tantangan, ya, biar kita kuat dalam Tuhan. Ya, tetap kuat dalam Tuhan. Ya. Dikatakan sini, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sabar, kuat dan sabar. Ya. Untuk tetap taat, tetap berkobar dalam pelayanan, dan tetap menyembah Tuhan, itu membutuhkan kekuatan dan kesabaran. Orang yang tidak kuat pasti tidak sabar. Ya. Ada orang yang sudah kuat tapi tidak sabar. Harus kuat dan sabar. Ya, ketika doa kita belum dijawab Tuhan, kita berdoa. Jangan bilang, wah berdoa. Nah, jangan. Jadi tak putus-putus terus kita naikkan. Ya, satu waktu Tuhan pasti nyatakan kemuliaan. Ya, benar-benar tahun 2021 tahun kemuliaan Tuhan kita. Kemuliaan lebih besar sampai yang terbesar kita bersama. Jangan takut, kamu. Ya, Tuhan sediakan kemuliaannya bagi kita. Haleluya. Mujizatnya, kuasanya nyata bagi kehidupannya. Kuat di dalam Tuhan. Ya, menang di dalam Tuhan. Maka Tuhan selalu beserta dengan kita. Sekali selalu saya katakan, langkah-langkah kita, langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan. Itulah kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ya, haleluya. Dan semuanya itu indah pada waktunya, tidak pada terlambat. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, ya, itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan nomor 66, suplemen 66. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan yang setia. Main di F.
hanya janji-Mu. Hanya janji-Mu, percayakan hidup. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Oh, haleluya. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat. Haleluya. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang memberikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah gelap, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kau kekuatan hidupku. Haleluya. Jangan dulu, jangan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, mudah-mudahan dikasih bahwa siapapun kita malam, biarlah akhirnya dalam hidup kita selalu kuat di dalam Tuhan. Jangan di awal-awal saja, wah awal-awal kuat, tapi akhirnya bagaimana? Saudara, mari biarlah malam ini akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Jangan gampang ragu, jangan gampang lemah, jangan gampang kecewa, putus asa. Jangan kawal hati, saudara. Kuat dalam Tuhan, kuat untuk taat, kuat untuk melayani Tuhan yang sungguh-sungguh, kuat untuk menyembah Tuhan. Lagi, tak putus-putus dan dinaikkan terus kepada Tuhan. Ingat saudara, Tuhan tidak akan tinggal dulu. Tuhan menguji perjuangan kita. Tak apa mungkin manusia bilang sia-sia, terserah mereka. Tapi Tuhan menguji perjuangan kita. Hidupan yang kuat. Haleluya, dalam Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita menghadapi apapun juga. Lembah sekalipun. Mari, biar malam ini kita dapat kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Semakin sungguh-sungguh untuk taat, melayani, bahkan menyembah Tuhan. Dan terus kita naikkan kepada Tuhan. Lagi, haleluya, dengan penuh jerih payah, penuh perjuangan, berkobar-kobar.
selalu menang melawan apapun juga. Haleluya. Tuhan tidak pernah menipu. Jadi firman-Nya dan amin bagi kita. Tidak pernah terlambat pertolongannya bagi kita. Haleluya. Ada saatnya dari Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, kuasa mujizatnya. Haleluya. Tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, dan semuanya indah pada waktu. Haleluya. Haleluya. Serahkanlah hidup kepada Tuhan. Haleluya. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan. Semakin baik, semakin indah. Berhasil di dunia ini sampai kita berhasil menjadi mempelai Tuhan, berbahagia bersama Dia. Satu waktu kita bisa duduk di takhta Tuhan. Haleluya. Dalam kemuliaan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dan di muka bumi ini juga kita akan mengalami kuasa pengangkatan dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyatakan mengangkat kita. Haleluya. Berhasil indah dalam setiap masa depan kita, sampai nanti kita duduk di tahtanya untuk selamanya berbahagia bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Ya sungguh-sungguh bukan sekedar teori dalam hidup, tapi dalam perjuangan untuk kami mempraktekkan firman. Tetap hidup dalam kemurahan-Mu. Tidak ada yang keluar dari kemurahan-Mu. Tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang percaya, bersama dengan Engkau kami akan selalu menang menghadapi apapun juga. Langkah-langkah hidup kami, langkah-langkah mujizat di dalam Tuhan, langkah kemenangan. Berhasil di dunia ini sampai berhasil menjadi mempelai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh baik bagi kami bahwasannya itu selama-lamanya kasih setiamu yang ajaib, yang abadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita pujikan pujian Hatiku Percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmur 71 G. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya turunkan Tuhan kesembuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Allah dan kekuatan untukku masih bersyukur. Bersyukur Sebab cintamu padaku apa yang berubah. Hati percaya Tuhan. Walaupun gunung-gunung namun kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu dariku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua sudah diberikan kepada kita. Sekali lagi pengumuman di ibadah Selasa, Kamis, Sabtu ibadah doa pagi jam 4.45 dan hari Jumat doa puasa ya, kembali doa puasa 3 session. Session pertama 9 jam 9, session 2 jam 12 dan session 3 jam 3 sore ya, dirangkaikan dengan ibadah PA dan perjamuan suci. Hari Sabtu ibadah penyembahan jam 5:30 sore. Hari Minggu berjalan seperti biasa. Mari kita bangkit berdiri,
kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala. Mempelai besok yang begitu peduli dengan kami, Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan dalam lembah kekelaman yang kami alami. Haleluya. Bagi kehidupan yang tetap kuat di dalam Tuhan, Tuhan akan selalu menyatakan kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Menyatakan pertolongan, haleluya, yang tidak akan terlambat, selalu tepat waktu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya langkah-langkah hidup kami, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Sebabnya ketika kami kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing, dalam kami beristirahat sepanjang malam ini, kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Besok pagi boleh bangun yang Tuhan bisa diberkati Tuhan, menjalankan aktivitas esok hari sepanjang minggu ini di dalam tangan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami alami hari-hari, apapun yang terjadi, gunung-gunung beranjak, mungkin bergoyang Tuhan, apapun menimpa dunia ini, namun kasih setia-Mu tidak pernah beranjak. Engkau selalu menyertai kami, memelihara, melindungi, membela kami semua Tuhan. Haleluya. Untuk kami selalu mengalami naungan sayap-Mu. Engkau menjaga seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Dan kembalikanlah kami dalam setiap jam-jam ibadah untuk terus kuat di dalam Tuhan, berkobar-kobar dalam ketaatan, dalam kesetiaan kami. Haleluya. Dalam jerih pengorbanan kami hari-hari ini. Haleluya. Sampai garis akhir hidup kami, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kesetiaan dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai malam hari ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.